Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Deviani, kelas 4D, NIM 200440132. Jadi video ini saya buat untuk tugas hadis ekonomi, di mana hadisnya yang saya ambil itu tentang kecenderungan dunia. Dalam PPT saya ini, kerangka konseptual yang saya gunakan yang mana pekerjaan itu berhubungan dengan dunia dan akhirat. Kemudian bunyi hadisnya, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhizud day'ata fataraghabu fid dunya, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengambil kebun jika hal itu menyebabkan kalian cenderung kepada dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kosakata yang ada di dalam hadis tersebut, yang pertama ada at-takizu yang artinya mengambil, lalu ad-doyata artinya kebun, lalu fataraghabu artinya menyebabkan, dan ad-dunya artinya dunia. Penjelasan singkat mengenai hadis yang saya ambil, yang pertama, di mana kita dianjurkan untuk menjadikan kebun, ladang, dan sawah serta melaksanakan aktivitas yang dapat memakmurkan bumi. Akan tetapi, jika hal tersebut membuatkan kita semakin jauh dan menyibukkan dari perkara agama, maka wajib untuk dihindari. Janganlah kita menjadi manusia yang tamak akan dunia, dan jadikanlah dunia di tangannya, bukan di hatinya. Hanya mengharapkan Allah dengan hatinya, dan ini merupakan kesempurnaan zuhud. Lalu definisi pengertian istilah penting. Yang pertama ada zuhud, yang mana artinya itu meninggalkan, tidak menyukai, dan menjauhkan diri. Zuhud secara istilah itu berarti tidak mementingkan kepada hal-hal yang bersifat keduniawan dan meninggalkan gemerlapnya kehidupan yang bersifat material dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Orang yang zuhud bukan berarti tidak perlu mencari atau mempunyai harta benda sama sekali. Mereka wajib mencari dan mempunyai harta dunia yang halal menurut kebutuhan hidup mereka. Lalu zuhud itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada zuhud yang paling rendah, zuhud menengah, dan zuhud yang tertinggi. Zuhud yang terendah yaitu zuhud yang sebenarnya ada keinginan pada hal keduniaan, hanya saja ia berusaha mengatasinya. Orang yang berada pada tingkatan ini masih dalam keadaan bahaya karena jiwanya masih dapat dikalahkan oleh dorongan nafsu yang rendah. Lalu zuhud tingkatan menengah, di mana kejutan seseorang yang telah sanggup meninggalkan hal-hal keduniaan karena dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Di samping kecenderungan hatinya yang senantiasa berusaha meraih kebahagiaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada zuhud tingkatan tertinggi, di mana zuhud tingkatan tertinggi ini zuhud yang semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan ini tidak terlintas lagi di dalam jiwanya hal-hal keduniaan, karena segala harta benda duniawi tidak lagi memiliki nilai di hatinya. Lalu keterkaitan hadis dengan ekonomi, di mana ketika kita melakukan pekerjaan, lakukanlah pekerjaan yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Lalu kaitannya dengan akhirat, pekerjaan yang kita lakukan itu haruslah yang ada bernilai ibadah kepada Allah. Lalu kejutan yang berhubungan di sini artinya ketika kita melakukan aktivitas dunia, jangan kita terlalu terlena sehingga melupakan kita dari hubungan kita kepada Allah, dan janganlah kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang semata-mata saja. Lalu hubungannya dengan ekonomi, dengan melakukan aktivitas zuhud, melakukan aktivitas berkebun dan kejuhutan akan memberikan kesejahteraan kepada ekonomi, yang mana Islam menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Pertanian sangat diperlukan untuk memasok persediaan makanan dan mengamankan kebutuhan manusia yang berkenaan dengan perutnya. Manfaat duniawi dari bercocok tanam adalah menghasilkan bahan makanan yang manfaat untuk penanamannya.
masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikan lain. Sedangkan manfaat dari ukrawinya yang bersifat agama yaitu berupa pahala atau ganjaran, yang mana sesungguhnya tanaman yang ditanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik burung ataupun hal lainnya, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya, sama saja apakah ia kehendaki atau tidak. Lalu keterkaitannya yang lain, yang mana orang yang zuhud tidak terpedaya oleh tipu daya dunia, sehingga dia tidak terpana untuk menumpukan kekayaan dan kemewahan, sehingga mereka lebih suka menginfakkan harta pada jalan taat padalah termasuk pada fakir miskin. Hal ini membuat distribusi kekayaan bisa tercapai dengan baik, yang membuat kesenjangan sosial berupa kemiskinan bisa diatasi. Nah, bagian yang saya buat ini dimana zuhud itu dilakukan dengan cara menginfakkan harta di jalan Allah. Artinya ada pendistribusian pendapatan. Ketika pendistribusian pendapat tersebut dilakukan, maka itu akan menumbuhkan sektor real, yang kemudian itu bisa meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, yang kemudian itu bisa membuat ekonomi semakin mendorong lebih maju. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari PPT mengenai hadis yang saya buat. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.